Allahumma salli ala Muhammad. Wasallim Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi inda jahli wa hayrati wa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yughfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kafirun. Al-kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kafirun. Orang-orang yang kafir. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Jadi Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang yang kafir. Menyampaikan tentang apa? Tentang tauhid. Ada batas-batasannya. Dalam bertoleransi juga ada batas-batasannya. Tidak boleh dicampur adukan kalau bab tauhid. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Masa Kanjeng Nabi bilang gitu? Hei
orang-orang kafir. Siapa orang-orang yang kafir ini? Orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, dari cahaya kebenaran, menutup hatinya terhadap petunjuk yang ada, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Gak mau. Kenapa kok mereka gak mau? Karena di dalam hati mereka ada kesombongan, ada jiwa-jiwa sombong di dalam dada mereka. Apa yang membuat mereka itu kafir? Karena sifat sombong. Sombong dalam hal kekayaannya, pamer kekayaan, sehingga merasa dirinya yang terkaya dan melihat orang lain miskin. Dan juga sombong disebabkan karena pangkat dan jabatannya, karena jadi pemimpin di sebuah organisasi, di sebuah wilayah, atau bahkan di sebuah negara sekalipun, sehingga dia enggan untuk menerima petunjuk dari Allah. Ada juga sombong karena keilmuannya. Jadi karena merasa dirinya pintar, lebih alim, sehingga melihat orang lain bodoh. Lebih kaya, lebih pintar, lebih mulia, itu yang kadang menutup dirinya dari petunjuk Allah, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Gak mau. Bisa juga karena ketampanannya, karena kecantikannya, sehingga dia merasa sombong atas ketampanan, kecantikan, kepintaran, kekayaan, kemuliaan, pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga tatkala ada seseorang datang kepadanya untuk memberi petunjuk, dan orang itu dari status ekonomi lebih rendah daripada dirinya, kadang orang itu menyepelekan, enggak mau. Ada juga karena kita merasa sudah pintar, sehingga tatkala ada orang yang memberitahu tentang kebenaran kepada dirinya, kadang dia juga menyepelekannya. Ada ustadznya, ustadz deso, datang ke orang yang kaya, memberi sesuatu nasihat tentang infak, sedekah, dan zakat misalkan. Bapak, kalau bapak itu berinfak sedekah, maka rezekinya oleh Allah akan ditambah. Yang sudah kaya tambah kaya karena ada keberkahan di dalamnya. Kalau orang yang tertutup hatinya karena kekayaannya, akan jawab dia, lakon dhewe ae sedekah, awakmu sik kiri ae kok. Gak mau dia itu. Karena memandangnya orang yang memberitahu tadi status ekonominya lebih rendah. Kalau ustadz kayak kamu itu nggak level kamu kan ustadz kampung. Aku ustadz yang sudah nasional itu loh. Kalau itu yang ngasih tahu aku mau untuk sedekah misalkan. Bahkan kebanyakan orang itu di sebuah daerah, tatkala dia mengundang seseorang mubaligh misalkan, itu mengundangnya yang sudah terkenal. Dan ustadz-ustadz atau kiai-kiai kampung yang ada di daerahnya tidak begitu dihargai. Dianggap sudah biasa, kiri pancet kiri aja. Jadi keimanan seseorang, ketakwaan seseorang dilihat, diukur dari kekayaannya. Jadi kalau
kiainya itu, ustadznya itu kiri, berarti ketakwaannya rendah, keimanannya juga rendah. Namun kalau kiainya itu kaya, berarti keimanannya juga tinggi, ketakwaannya juga hebat. Buktinya dikayakan oleh Allah. Padahal ukuran kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh harta. Namun kekayaan, kebahagiaan itu dapat diukur dari ketenangan jiwa. Itu harus kita garis bawah itu. Banyak orang berlomba-lomba sekarang mengejar harta, kekayaan. Namun dia lupa bahwa kebahagiaan tidak dapat diraih oleh harta. Namun kebahagiaan itu dapat diraih oleh ketenangan jiwa. Makanya tidak boleh kita ada rasa sombong di dalam hati kita, menutup, mengcover dirinya, mengcover hatinya dari petunjuk Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minu. Kalau sudah hatinya ditutupi oleh kesombongan, baik dari harta, keilmuan, jabatan, pangkat, diberi peringatan, dikasih petunjuk, tidak dikasih petunjuk, tetap mereka tidak mau beriman, mengkafir dirinya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit rasa kibir, rasa sombong. Gak akan masuk surga, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang kafir ini besok di yaumil qiyamah, fadkhulu abwaab jahannam khalidina fiha wa la bi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian melalui pintu neraka jahanam itu, dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang mutakabbirin, yang menyombongkan dirinya, yang takabur, yang kafir, enggak mau petunjuk dari Allah. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Suruh sampaikan sama Allah. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Enggak sama. Tuhannya enggak sama, padahal Tuhannya sama-sama Allah namanya. Namun kadang yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, yang kecenderungannya mendorong ke dalam hal keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong, mengajak ke arah keburukan. Gak sama Tuhan kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pastinya penuh kasih, penuh cinta dan sayang. Namun kalau kita menuruti hawa nafsu, menuruti kesombongan kita, itu berarti kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Pangerannya sampean siapa? Allah. Tapi yang sampean ikuti hawa nafsu yang buruk,
hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidaklah aku menjadi penyembah, menjadi abid, menjadi abdu ma 'abadtum, apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menjadi abid apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu din agama, bisa din ini agama, bisa din ini adalah yaumuddin, pembalasan. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Bagi kalian balasan untuk kalian, bagiku balasan untukku besok di yaumil qiyamah. Kalau di dunia lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita harus berhati-hati di dalam menjaga hati kita. Isi apa hati kita, kemana arah sambungan hati kita, kita itu terus berhati-hati, harus terus mensucikan jiwa kita. Wasabbihuhu bukratan wa asila, kita harus bertasbih mensucikan jiwa kita petang, pagi sampai petang, bukratan wa asila. Kalau kita bisa mensucikan jiwa kita, kalau kita bisa terus berzikir kepada Allah, maka Allah huwallazi yusolli alaikum, Allah terus akan menyambung kepada kita. Setiap kita mau melangkahkan kaki ini ke arah kemaksiatan, Allah peringatkan. Melalui siapa? Malaikatnya. Wa malaikatu, dan para malaikatnya itu liyukhrijakum, akan mengeluarkan kita semua minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jiwa kita menuju ke arah cahaya petunjuk dari Allah, ke nur itu petunjuknya. Jadi jangan salahkan keadaan yang gelap, tapi salahkan tidak ada cahaya di tempat itu ya. Itu perlu dikasih bawah itu. Enggak ada sebetulnya itu. Keadaan gelap gulita itu enggak ada. Cuma di tempat itu tidak adanya cahaya. Makanya tatkala cahaya datang, kita tidak boleh mengcover, tidak boleh menutup hati kita, biar terang juga. Kanjeng Nabi itu ya diutus untuk menerangi jiwa-jiwa yang gelap. Diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Jadi untuk mengeluarkan manusia dari keadaan yang gelap menuju keadaan yang terang, dari petunjuk Allah. Kalau manusia sudah bisa dikeluarkan oleh malaikat dari jiwa-jiwa kegelapan menuju jiwa-jiwa yang terang menderang, berarti manusia itu termasuk kekasihnya Allah. Jadi kita, supaya kita tidak termasuk orang yang dicap kafir oleh Allah, yang dijamin oleh Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa masuk surga, bahkan oleh Allah diperintahkan untuk masuk ke dalam pintu-pintu neraka, makanya kita harus sadar diri, harus introspeksi diri, bahwa kita ini asal usulnya dari saripati tanah. Kita ini asal usulnya dari sperma. Mimma'in ma'i, dari air hina yang muncrat, terus berubah menjadi nutfah, berubah menjadi mudghah, terus berubah menjadi alaqah.
Kita harus tahu asal usul diri kita supaya kita tidak sombong. Apa yang kita sombongkan? Asal usul kita dari air yang hina. Apa yang kita sombongkan? Kita dulunya tidak ada, tapi oleh Allah diadakan, dan besok kita akan kembali ketidak ada. Kita semua ini adalah titipan. Harta kekayaan kita ini titipan. Ketampanan kita, kecantikan kita adalah titipan. Pangkat jabatan kita adalah titipan. Keilmuan kita, kepintaran kita titipan. Kalau udah mau diambil oleh Allah, kapan saja, di mana saja akan diambilnya. Bukan punya kita, itu cuma titipan, pinjaman. Jadi kita tatkala oleh seseorang diberi pinjaman misalkan, kita itu harus merawatnya. Kita itu harus amanah. Jangan sampai apa yang kita pinjam itu dikembalikan dalam keadaan cacat, termasuk kehidupan kita, termasuk ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad kita. Jangan sampai besok akan kembali dalam keadaan rusak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya